Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamasali safwanin عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, ayat surat Al-Baqarah ayat 261 ini menerangkan tentang betapa besarnya balasan atau pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyerahkan hartanya untuk perjuangan agama Allah. Seperti halnya dengan membiayai biaya untuk mengadakan pengajian, kemudian membiayai biaya pendidikan atau mengadakan sekolah gratis, kemudian membangun gedung untuk pendidikan sehingga anak-anak bisa belajar agama, bisa membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu infak di jalan Allah, yaitu infak di mana ajaran-ajaran agama Allah atau agama Islam ini bisa berkesinambungan. Seperti halnya orang-orang yang tidak paham ilmu agama bisa paham ilmu agama dengan cara mengaji, maka infak untuk mengadakan pengajian atau membiayai pengajian ini merupakan infak di jalan Allah. Kemudian mendidik anak-anak supaya bisa pintar agama, bisa membaca Al-Quran, maka membangun sarana pendidikan, mengadakan sekolah gratis dan sebagainya, ini pahalanya sangat besar. Dalam Al-Quran diumpamakan seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ini seperti orang yang menanam sebutir benih atau kamasali habbah. Kemudian dari benih itu ditumbuhkan menjadi 7 bulir, ambatat sab'a sanabil. Nah, fi kulli sumbulatin, dari setiap bulir itu mi'atu habbah, akan menghasilkan 100 biji. Jadi sangat berlipat-lipat. Satu butir biji ditanam akan tumbuh anakan menjadi 7 tangkai atau 7 bulir. Kemudian dari setiap tangkai itu akan menjadi 100 biji. Dari orang berinfak 1000 bisa menjadi 700.000 nilainya di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mempertegas lagi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, maka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi infak yang akan menghasilkan pahala 700 kali lipat itu tadi adalah infak yang tidak diiringi dengan menyebut-nyebutnya. Seperti halnya ya menyebut masjid ini kalau bukan saya yang bangun tidak akan jadi. Atau kita menyebut masjid ini kalau tidak saya yang memperkuat tidak jadi. Demikian juga dengan infak yang menyakiti perasaan penerima. Misalkan satu contoh, kita dulu pernah membantu seorang anak hingga lulus kuliah. Kita pernah menguliahkan anak. Kemudian anak itu kebetulan tidak mau melakukan sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita mengatakan kepada anak itu, kamu itu dulu kalau bukan saya yang membiayai kuliahmu, kamu nggak akan jadi apa-apa, kamu jadi kere. Sekarang kok kamu berani-beraninya tidak mau menuruti perintah saya. Nah, kalimat seperti itu ya, ini akan menghilangkan pahala sedekah kita. Ini nanti akan dipertegas di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 263, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti. Karena Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi berapapun harta yang kita infakkan di jalan Allah, misalkan kita membangun gedung dakwah dengan memberikan sumbangan yang begitu besar, kita membangun masjid dengan sumbangan yang begitu besar, kita membangun sekolahan dengan sumbangan yang begitu besar, tetapi kalau kita masih menyebut-nyebutnya, seperti halnya mengatakan sekolahan itu saya yang memperbaiki, sekolahan itu saya yang membaguskan sehingga muridnya jadi rame, itu karena saya yang membiayai, saya yang menggratiskan baju, saya yang menggratiskan sekolah, dan hal itu dikatakan kepada siapa-siapa, maka itu kata Allah tidak akan berguna infaknya. Bahkan masih lebih baik perkataan biasa-biasa saja dan orang-orang yang selalu disakiti tapi senantiasa memberi maaf. Ada orang yang sudah berjuang di organisasi sejak lama sampai belasan tahun, tetapi hanya karena masalah kecil saja kemudian orang itu disakiti, tidak diberi waktu untuk ngisi lagi, tidak diberi penghargaan, sehingga seolah-olah jasanya hilang semua yang telah dilakukan hanya karena satu kesalahan. Satu contoh, hanya dia memarahi anak yang bandel, kemudian akhirnya dia dicacat menjadi seorang yang pemarah, sehingga dikatakan kalau ada orang itu sekolahan ini tidak rame, yang akhirnya dia dibuang, tidak dipakai lagi di sekolahan itu, padahal jasanya sudah banyak sekali dalam perjuangan memperbaiki pendidikan, memperbaiki alur organisasi, tetapi hanya karena satu kesalahan kecil memarahi anak yang bandel, kemudian
hingga dia dikeluarkan dari jamaahnya, tidak dipakai lagi, tidak dihargai lagi, maka orang yang disakiti itu akan menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih orang itu tidak meributkan apa yang diperlakukan orang lain kepadanya, dia selalu memberi maaf, maka orang yang seperti itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang infak jutaan rupiah, puluhan juta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer pada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin kembali. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini perintah Allah ini sangat tegas. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ada orang yang berinfak, kalau tidak di depan banyak orang tidak mau berinfak. Kalau misalkan ada proposal datang ke rumahnya, cuman ada orang berdua, maka dia tidak mau menyumbang. Tetapi ketika di suatu pertemuan besar, dia langsung menunjukkan dirinya, semuanya saya yang nutup. Nah, tapi kalau dia hanya sendirian, hanya berdua saja, dia tidak mau. Nah, ini adalah ciri daripada orang yang pamer. Infaknya karena pamer, jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Infak 500.000 kalau nggak dikumpulkan anak-anak supaya mengetahui semuanya bahwa dia berinfak, dia nggak akan memberikannya. Nah, ini perumpamaan orang yang berinfak semacam itu, ini seperti orang ya, seperti batu licin. Batu licin di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka debu itu akan hilang. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang infak di jalan Allah. Ya, infak di jalan Allah ini pahalanya sangat besar, tetapi hendaknya jangan diiringi dengan riya, jangan diiringi dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerimanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.